Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Aksan Prawira kembali dapat menyapa Anda dalam Orbit obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Dan dalam Orbit kali ini saya akan berbincang mengenai serba-serbi Pehcun. Tradisi Pehcun bertujuan untuk mengenang dan menghormati patriotisme seorang negarawan asal Tiongkok bernama Xu Yuan. Nah, di bulan ini masyarakat Tionghoa di Indonesia dan Tiongkok merayakan festival Tuan Wu Jie atau yang biasa dikenal dengan Pehcun dalam bahasa Hokkien. Nah, Pehcun ini merupakan salah satu festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Tionghoa. Nah, bagaimana serba-serbi Pehcun ini? Kita akan berbincang bersama rekan dan sahabat saya Manining yang berada di studio Beijing, Tiongkok. Halo Manining, apa kabar? Halo Aksan, kabar saya baik-baik saja. Salam hangat ya dari kota Beijing. Iya. Kami mau ucapkan selamat ya merayakan Hari Pehcun. Ya. Nah, Manining, kita akan berbicara tentang serba-serbi festival Tuan Wu Jie atau Pehcun ini ya, Manining ya. Nah, kalau di Tiongkok sendiri, bagaimana keseruan dari festival ini, Manining? Festival ini berasal dari Tiongkok dan sekarang ini tidak hanya dirayakan di Tiongkok saja ya, tetapi di seluruh dunia di mana ada masyarakat Tionghoa, di mana sudah disebarkan budaya ini sehingga tidak hanya orang Tionghoa saja yang merayakannya, banyak teman-teman yang bukan Tionghoa itu juga ikut merayakan Hari Pehcun. Betul. Kenapa? Karena saya merasa makanannya khas itu pada Hari Raya Pehcun yaitu bacang. Bacang itu memang enak sekali, disukai semua orang. Nah, jadi budayanya sekarang ini Pehcunnya tidak hanya dirayakan di Tiongkok saja. Kalau saya sendiri ya, saya merasa kalau suasananya di Beijing dibandingkan dengan kota-kota di Tiongkok Selatan atau bahkan di Asia Tenggara itu, kalau Beijing malah kalah. Oh ya, malah kalah. Kenapa ya? Karena sebenarnya ya kami bisa ngomong-ngomong itu kalau Hari Pehcun itu ada dua tradisi yang sampai sekarang ini masih ada, masih sering dilakukan ya setiap Hari Pehcun itu setiap tahun. Pertama adalah makan bakjang. Yang keduanya adalah mendayung perahu naga. Kalau mendayung perahu naga itu, dia sebenarnya adalah satu acara yang sangat cocok di tempat yang cuacanya panas. Keduanya di mana banyak danau dan di mana ditanam padi-padian. Misalnya di padi-padian ditanam di sawah yang basah itu, dan di tengahnya mereka petaninya waktu menanam padi-padian pada zaman kuno yang mereka naik perahu. Jadi sudah terjadi tradisinya perahu naga itu di tempat yang seperti itu. Tetapi kalau di Beijing, di Tiongkok Utara, di sini tidak ada banyak danau, tidak ada banyak sungai, tidak ada banyak sawah-sawahnya untuk ditanam padi-padian. Jadi sejak dulu tradisi ini lebih banyak di Tiongkok Selatan. Kalau di Beijing enggak. Jadi lebih ramai di selatan ya justru ya, Manining ya? Iya, di Tiongkok Utara itu tradisinya pada zaman kuno itu lain. Tetapi makan bakjang itu di seluruh Tiongkok itu semuanya makan bakjang. Ya, jadi kalau di Beijing ya, suasananya untuk makan bakjang itu luar biasa. Setiap keluarga, setiap orang harus makan bakjang, dan isinya sekarang ini isinya tidak hanya yang khas Beijing saja ya, tetapi dari seluruh Tiongkok itu sudah ada komoditasnya, sudah semuanya berbagai macam rasanya sudah dijual di Beijing. Jadi berbagai macamnya. Kami bisa memilih yang manapun yang kita suka itu. Ya, jadi di sini suasananya juga sangat kental. Misalnya ada acaranya di televisi, ada acaranya di shopping mall. Misalnya di setiap keluarga juga makannya bakjang. Bahkan ya ada banyak keluarga yang punya anak yang kecil itu, mereka membawa anak yang kecilnya, mereka sendiri membuat bakjang. Mereka beli taunya, beli berasnya, ketannya, jadi mereka sendiri membuat bakjang di rumahnya biar anaknya bisa belajar, bisa tahu tradisi ini gimana ya pada hari raya ini. Jadi juga ada suasananya. Untuk membuat bacang ini nggak sulit ya? Mudah-mudah susah. Oh gitu ya? Bagi orang yang bisa, ya nggak susah. Tapi kalau bagi orang yang jarang memasak itu, susah juga. Karena itu kan bukan segi empat, tetapi itu bentuk piramida. Iya, bentuknya agak istimewa. Kalau itu bukan segi empat itu. Jadi setiap mukanya adalah segitiga. Iya. Itu agak susah bagi orang untuk membungkusnya.
Bungkusnya kalau orang yang tidak pandai itu sangat jelek sekali, seperti bantal. Oh iya. Jelek sekali. Tapi rasanya sama, rasanya isinya sama. Cuman kelihatannya bentuknya nggak enak lah. Jadi suasananya Beijing biasanya begitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan misalnya di Indonesia, wah suasananya di sana jauh lebih kental karena ada lomba main perahu naga itu. Iya. Dan kalau di Indonesia, Mbak Nening, pada saat festival perahu naga ini banyak lomba. Kalau di Indonesia, Mbak Nening, ini menarik banyak minat tidak hanya warga Tionghoa tapi juga warga yang lain, bahkan wisatawan dari mancanegara pun juga senang melihat festival ini. Betul. Jadi ini juga merupakan satu bentuk akulturasi budaya yang sangat menarik di Indonesia, Mbak Nening. Iya. Nah, kalau di Beijing sendiri, Mbak Nening, untuk bakcangnya itu apakah tiap kota itu sama? Kalau di Indonesia kan kadang beda-beda, tiap kota isinya beda, walaupun mirip tapi cara penyajiannya juga beda. Tapi kalau di Tiongkok sama semua ya, Mbak Nening ya, tiap daerah ya? Di Tiongkok tidak sama. Oh, tidak sama juga. Tidak sama juga. Iya. Karena di Tiongkok juga wilayahnya sangat luas dan kalau masyarakat Tionghoa di Indonesia itu banyak yang dari Tiongkok Selatan, persisnya dari 2 provinsi yang lebih banyak ya, mayoritasnya dari provinsi Fujian sama provinsi Guangdong, yaitu Hokkien sama Kantong. Dari selatan ya? Iya, mereka di sana budayanya adalah makan bakcang yang asin, isinya daging, ada telur asin. Telur asin. Tetapi kalau di Tiongkok Utara itu kami biasanya makan yang isinya ketan bersama dengan jujube. Jujube itu semacam kurma yang kecil yang di Tiongkok itu. Jadi semacam kurma yang kecil, jujube, dan rasanya manis. Waktu kita makannya, kami dengan sendoknya menggali sebagiannya dan makannya bersama dengan gula pasir. Oh gitu ya? Ya, itu adalah cara makan di sini. Jadi setiap tahun ada pecun yang manis sama pecun yang asin itu. Kedua pihak itu sama sekali tidak bisa saling terima. Misalnya yang suka manis itu rasanya kok bakcangnya asin, wah nggak bisa. Kalau yang suka yang isi daging itu, mereka rasanya yang manis itu nggak bisa terima. Iya. Dan kalau nggak salah tradisi tiap daerah juga beda-beda ya, Mbak Nening ya, di Tiongkok ini ya? Iya. Tradisinya untuk merayakan Hari Raya Pecun itu juga beda-beda di Tiongkok ini. Biasanya kenapa punya asal-usulnya kenapa punya Hari Pecun itu justru karena pada zaman kuno di Tiongkok ya, orang zaman kuno Tiongkok mereka bagaimana menghitung harinya, menghitung musimnya, mereka menentukan kalendernya gimana. Justru karena mereka melihat, mengamati lokasinya bintang di langit pada malamnya. Bintangnya di mana? Jadi mereka melakukan perhitungan menurut lokasinya bintang. Dan pada zaman kuno di Tiongkok mereka menganggap di cakrawalanya ada 28 bintang yang penting. Jadi mereka punya 28 rasi bintang. Jadi rasi bintang itu ada 28, jadi ada 7 itu adalah satu bagian di timur. Jadi di utara, selatan, bagian timur dan barat itu masing-masing punya 7. Dan kalau di bagian timur itu mereka menganggap itu adalah rasinya rasi bintang naga. Rasi bintang naga ya? Ya, jadi mereka melihat itu bentuknya rasi bintang itu, mereka merasa itu bentuknya seekor naga. Jadi Tiongkok juga berada di bagian timur kan. Jadi mereka merasa pada hari kelima, bulan kelima ini mereka mengamati rasi bintangnya, wow, naganya pas berada di paling tengah, di bagian selatan. Jadi mereka menganggap, wah ini adalah hari yang paling penting pada musim panas. Nah, dia berada di paling tengah. Naganya berada di paling tengah itu. Dan pada zaman kuno di Tiongkok itu, mereka juga menganggap kami adalah anaknya dari naga. Jadi mereka persembahyang kepada naga. Jadi mereka mempercaya dewa naga. Jadi budayanya festival Pecun ini berasal dari Tiongkok Tengah. Di sana zaman kuno itu ada satu suku, yaitu suku Baiyue. Suku Baiyue itu mereka justru percaya kepada dewa naga dan mereka persembahyang kepada naga. Dan kalau mereka tahu, oh rasi naga itu berada di paling tengah itu, naik ke atas dan berada di paling tengah itu, hari ini sangat penting, hari ini sangat hoki. Nah, jadi kami pada hari ini harus persembahyang yang pertama. Dan keduanya, kami juga harus melakukan banyak kegiatannya untuk merayakan hal ini.
Nah, itu adalah yang asal-usulnya ini. Iya, dan tradisi ini juga berkaitan dengan rasi bintang naga tadi ya, Mbak Nining ya? Iya. Jadi kenapa perahu naga itu, di perahunya ada lukisannya, bentuknya kepala naga. Justru karena suku Baiyue mereka percaya pada naga. Mereka menganggap dirinya adalah anak naga. Nah, jadi itu adalah yang asal-usulnya. Sekarang ini, kami kalau berbicara tentang Hari Baekjeon ini, kami selalu ngomong ceritanya mengenai naga. Itu justru ada hubungannya dengan asal-usulnya. Nah, jadi sampai sekarang ini ya, Hari Baekjeon sudah menjadi salah satu dari 4 hari raya tradisional yang paling penting di Tiongkok. Yang 3 yang lainnya adalah pasti Imlek. Dan hari Jingping dan hari Dingqiu. Dingqiu adalah pertengahan musim gugur. Ya, hari ke-15 bulan Agustus, bulan ke-8 itu. Nah, jadi 4 hari raya ini tidak ada hari Cap Gome ya, karena Cap Gome terlalu dekat ya dengan Imlek itu, sangat dekat, hanya setengah bulan saja sudah sampai Cap Gome. Jadi sekarang ini Hari Baekjeon sudah menjadi lebih terkenal dan dia pada tahun 2006 ya sudah dicantumkan dalam daftar warisan budaya tak benda tingkat nasional Tiongkok. Dan sampai tahun 2009 dia sudah dicantumkan dalam daftarnya UNESCO. Jadi menjadi festival tradisional Tiongkok yang pertama yang dipilih sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, jadi sekarang ini memang sangat penting, dan mengenai Hari Raya Baekjeon ini juga ada banyak cerita. Misalnya tadi yang Aksan perkenalkan, Bapak Chuan. Itu justru ada hubungannya dengan tradisinya makam bacang. Makam bacang itu ada hubungannya dengan Bapak Chuan. Jadi ceritanya ini konon memang berawal dari sini, bacang ini ya, Mbak Nining ya, festival ini ya. Ya, betul. Ya, jadi Bapak Chuan dia adalah seorang pejabat tinggi sebenarnya. Dia pejabat tinggi pada negara Chu. Negara Chu dia adalah salah satu negara di zamannya dinasti Chunqiu. Dan Papa Chuan ini ya, dia juga adalah seorang pejabat. Negara Chu dia berlangsung lama, dari dinasti Chunqiu sampai dinasti Zhangguo itu dia selalu ada negara ini. Tetapi masih ada beberapa negara yang lain waktu itu. Jadi tiap negara punya rajanya dan mereka saling berperang, saling berperang dengan negara yang lain. Jadi gimana selalu ada peperangan pada zaman itu. Nah, waktu itu Bapak Chuan dia adalah seorang pejabat kan, dia juga punya pendiriannya sendiri. Dia lebih mendukung untuk memperkuat negaranya sendiri, berlatih militernya dan memilih orang yang berbakat itu. Dan dia waktu itu dia pendiriannya adalah negara Chu bekerja sama dengan negara Qi untuk melawan negara Qin. Negara Qin yaitu yang dinasti yang pertama ya waktu itu. Kemudian negara Qin dia yang menang dan dia mendirikan satu dinasti yang pertama di Tiongkok pada zaman kuno di Tiongkok itu. Tetapi sebelum ada dinasti Qin adalah keadaan seperti ini. Banyak negara yang kecil mereka saling berperang. Dan Chuan dia ngomong sama rajanya, kami lebih baik bekerja sama dengan dinasti Qi untuk melawan dinasti Qin, tetapi ada sebagian orang lain menentang. Makanya dia difitnah dan diasingkan ke tempat yang lain. Nah, jadi dia merasa putus asa. Dia juga khawatir terhadap masa depan negaranya sendiri di negara Chu. Tetapi dia nggak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa menulis artikel, menulis puisi untuk menyatakan perasaannya sendiri. Dan sampai sekarang ini ya, puisinya sama artikelnya masih dipelajari setiap murid-murid di Tiongkok. Di SD lah, di SMP lah, SMA lah, semuanya orangnya belajar puisinya karena dia sangat mencintai negaranya. Jadi dia orangnya sangat mulia saya merasa. Dan pada suatu hari. Nah, benar-benar karena rajanya negara Chu tidak dengar usulannya dari Bapak Chuan dan dia tidak melawan negara Qin. Jadi suatu hari negara Qin mengagresinya dan negara Chu tidak ada. Nah, jadi Bapak Chuan meskipun dia sudah bukan pejabat ya, tetapi dia dari tempat yang jauh dia melihat negaranya, negaranya sudah nggak ada. Jadi saya nggak mau hidup lagi. Saya mau mengorbankan jiwa saya sendiri untuk negara saya. Jadi makanya dia memeluk sebuah batu yang berat
yang besar itu dan terjun, loncat ke dalam Sungai Milo. Nah, sebelum dia bunuh diri, sebelumnya dia menulis satu artikel. Kemudian justru pada hari kelima, bulan kelima, sesudah itu dia memeluk satu batu yang berat itu dan loncat ke dalam Sungai Milo. Kemudian semuanya rakyatnya, penduduknya, mereka langsung lari ke tepinya Sungai Milo untuk melihat ada orang yang mau menyelamatkannya. Ada orang yang main menggunakan perahunya ke tengah sungai itu mau menyelamatkannya, tetapi gagal. Jadi banyak orang lokal, mereka menyediakan banyak, misalnya adonan nasi, bola nasi atau telur, atau seperti bakcang itu mereka bungkusnya dengan tahunnya, lemparnya ke dalam sungainya. Maksudnya adalah biar ikannya, kepitingnya, udangnya, bahkan apakah kalau ada naganya di dalamnya, mereka bisa makan itu nasinya, bakcangnya sudah bisa kenyang ya, sudah sampai kenyang, mereka tidak akan mau makannya jenazahnya Bapak Chuan. Nah, jadi mereka dengan cara ini mau melindungi jenazahnya Bapak Chuan. Nah, juga ada yang taruh araknya ke dalam sungainya, biar hewan-hewan di dalam airnya pusing atau mabuk, jangan makan mayatnya Bapak Chuan. Itu adalah ceritanya. Nah, jadi sejak itu ya orang Tiongkok sudah punya kebiasaannya untuk makan bakcang. Menarik ya, Menining ya, tradisi semacam ini. Dan memang ini tidak hanya di Tiongkok, bahkan juga di Indonesia, Menining. Festival ini juga kadang mengundang decak kagum, Menining, bagaimana mereka antusias sekali melakukan lomba. Dan ini kalau mungkin Menining berkesempatan melihat festival ini di Indonesia, wah, mungkin sangat heran begitu banyak antusias masyarakat untuk mengikuti lomba ini, Menining. Bahkan tidak hanya orang Tionghoa, semua orang ikut bergembira di saat ini, Menining. Itulah ragam tradisi budaya di Indonesia, Menining. Tapi ngomong-ngomong, Menining, kenapa dinamakan Festival Tuan Wu, tidak dikatakan Festival Pehchun begitu di Tiongkok? Kalau berbicara tentang namanya Festival Pehchun ini, saya juga mau ngomong sedikit karena sebenarnya ya, waktu saya belum mengunjungi Indonesia, saya tidak tahu namanya Pehchun. Kalau di Tiongkok ini kami ngomongnya seperti tadi Baksan dalam openingnya bilang itu Festival Tuan Wu. Dan festival ini dia punya banyak nama. Jadi namanya banyak sekali. Tidak hanya Tuan Wu, tidak hanya Pehchun, tidak hanya Perahu Naga, tidak hanya begini saja, dia namanya banyak sekali. Tetapi kalau Pehchun itu sebenarnya saya tidak tahu waktu itu di Tiongkok. Waktu saya ke Indonesia saya baru tahu. Oh, kalau saya ngomongnya hari Tuan Wu enggak ada yang tahu. Tetapi kalau ngomongnya hari Pehchun semua tahu. Kenapa Pehchun? Justru karena Pehchun ini Pehchun, dua huruf ini dia adalah daerah Hokkien, daerah provinsi Fujian di Tiongkok Selatan. Nah, jadi orang itu mereka ngomongnya Huachuan, mendayung perahu. Mendayung perahu dalam bahasa Mandarin adalah Huachuan. Chuan adalah Chun. Chuan Chun. Huachuan adalah Pehchun. Nah, jadi ini adalah bahasa daerah di provinsi Fujian di Tiongkok Selatan. Jadi kalau di sana ngomongnya Tuan Wu nggak ada yang tahu. Tetapi kalau di Tiongkok ngomongnya Pehchun nggak ada yang tahu. Sebenarnya itu adalah yang sama. Tetapi kalau kami sama keadaannya, misalnya bakcang. Bakcang itu kalau dia juga semacam makanan ya khas ya pada hari Pehchun itu. Tetapi kalau di Tiongkok ini kami bilangnya zongzi. Zongzi sama bakcang itu beda kan? Jadi bakcang itu juga adalah bahasa daerah. Bahasa daerah ini kalau bakcang itu bak itu dalam bahasa Hokkien itu artinya adalah daging. Bak adalah daging, misalnya bakpo itu adalah po yang isinya daging. Itu juga bak. Tetapi kalau di Tiongkok Utara kami makan bakcang itu isinya nggak ada daging. Kami isinya jujube. Oh, jadi justru isinya bukan daging ya, Menining ya? Iya. Karena bakcang ini adalah satu kata yang juga berciri khas di Tiongkok Selatan, khususnya di Provinsi Fujian. Karena orangnya berasal dari sana, merantau ke Indonesia, jadi membawa kebudayaan ini ke Indonesia juga. Nah, kalau ngomong kembali kepada Hari Raya Tuan Wu, Hari Raya Pehchun ini, kalau Pehchun itu artinya mendayung perahu naga. Tetapi kalau Tuan Wu apa artinya? Apa itu, Menining? Itu adalah artinya, Tuan artinya adalah tidak miring. Dia lurus. Maksudnya lurus, di tengah lurus. Nah, tidak miring.
dan Wu artinya siang atau artinya tengah. Tengah hari ya. Ya, jadi Tuan Wu adalah di paling tengah, tidak miring. Jadi paling lurus, paling tengah maksudnya. Jadi adalah hari kelima, bulan kelima. Justru karena rasi bintang naga berada di tempat yang paling lurus, paling tengah. Nah, makanya kami ngomong, oh Tuan Wu. Kalau teman-teman Indonesia yang tahu budaya Tionghoa itu mungkin ada yang tahu ceritanya siluman ular putih. Siluman ular putih itu ada satu ceritanya di dalam cerita itu ada satu adegannya adalah siluman ular putih itu dia minum araknya pada hari Baekjeon. Itu araknya disediakan oleh suaminya ketipu orang. Jadi dia kasih arak itu kepada istrinya. Karena orang lain ngomong istrinya adalah bukan manusia, siluman. Ya, jadi cobalah mengecek dia, menguji dia dengan arak ini. Jadi dia kasih araknya kepada istrinya. Istrinya nggak tahu dia minumnya. Jadi ular putih itu, siluman ular putih itu menjadi ular putih. Jadi suaminya Xu Xian dia ketakutan sampai pingsan. Kaget. Ya itu justru karena kenapa ada cerita ini, justru karena pada hari Baekjeon sekarang ini masih ada tradisi ini. Orang Tiongkok Utara ya, kami di Tiongkok Utara kami punya tradisi yang lain dengan yang di selatan. Kami menganggap hari ini sudah mulai panas karena sudah memasuki musim panas. Misalnya hari-hari ini di Beijing sudah 38 derajat Celcius. Wah, bukan main. Mungkin pada zaman punya di Tiongkok perubahan iklim global itu masih tidak begitu panas, tetapi kalau dibandingkan dengan musim-musim lain, hari-hari ini juga tetap panas ya. Jadi pada bulan Juni ya, sebenarnya bulan kelima kalau menurut kalender matahari itu adalah biasanya pada Juni. Kalau Juninya sudah sangat panas. Hari-hari ini sudah sangat panas. Dan pada hari yang panas itu tidak hanya pertumbuhannya, herbanya, rumputannya bertumbuh. Tetapi serangga yang beracun itu juga bertumbuh. Semua hewannya, semua kehidupannya di bumi ini sudah mulai bertumbuh. Jadi juga ada beberapa serangga yang beracun. Misalnya bukan hanya serangga lah, hewan yang beracun. Misalnya ular beracun. Misalnya kalajengking. Ya, seperti itu. Nah, mereka juga mulai beraktivitas sangat aktif, tidak seperti pada musim dingin mereka tidak mau bergerak, bahkan mereka tidak mau hidup. Dan juga kami merasanya wah ini ada beracun, berbagai macam beracun, jadi harus misalnya minum araknya untuk mengusirkan yang beracun itu, serangga yang beracun itu. Misalnya mencari berbagai macam rumput herbanya, misalnya ada absinthus atau jalamus, lain sebagainya. Mereka menggandungnya di luar pintu itu biar nyamuknya atau lalatnya mereka tidak mau mendekati pintunya, tidak mau masuk ke rumahnya, ke kamarnya, dan berbagai macamnya. Jadi pada hari ini banyak orang utara mereka mau membersihkan kamar, mengusir roh yang jahat, mengusirkan serangga yang jahat itu. Jadi berbagai macam kegiatannya biar orangnya bisa sehat-sehat. Dan juga ada tradisinya, misalnya ada anak yang kecil, mereka harus menggunakan araknya untuk melukis satu huruf di beningnya anaknya, biar anaknya bisa sehat. Itu satu harapan yang baik itu. Biar anaknya bisa sehat, bisa bertumbuh, bisa menjadi besar. Dan juga ada satu tradisinya, misalnya mereka menggunakan satu tali yang terbuat dari 5 warna. 5 warna itu yang dipakai di lengannya, di tangannya. Katanya 5 warna ini bisa mengusirkan yang jahat-jahat itu, yang beracun itu. Nah, jadi ada berbagai macamnya. Jadi mereka menganggap hari ini tidak hanya herba-herba yang bertumbuh, tetapi yang beracun itu juga bertumbuh. Jadi harus diusirkan. Nah, makanya hari Tuan Wu sangat penting bagi orang Tiongkok. Pokoknya baik di Tiongkok Selatan maupun di Tiongkok Utara, semua tradisinya adalah mendoakan biar orangnya bisa sehat. Jadi memang ini satu hal yang cukup unik ya Menining ya. Di mana di selatan dan utara ini walaupun sama-sama merayakan Baekjeon atau Tuan Wu, tapi tradisinya berbeda ya Menining ya. Ini menarik sekali. Dan
banyak juga yang mengatakan bahwa di festival ini Manining telur bisa berdiri tegak Manining pada saat tepat. Manining udah tahu itu ya. Jadi di Indonesia ada kebiasaan biasanya masyarakat Tionghoa ini mendirikan telur Manining. Kalau telur bisa berdiri tegak tepat di hari Pechun itu Manining. Menarik. Iya, bahkan di tahun ini di tanggal 22 ini mau pecahkan rekor untuk mendirikan telur. Iya, jadi rekor untuk bisa kita coba. Iya. Nanti Manining bisa coba. Iya. Itu tradisi masyarakat di Indonesia Manining. Jadi mendirikan telur. Jadi banyak aktivitas lah. Misalnya di Tiongkok ada sebagian orang di beberapa provinsi mereka juga main layang-layang. Itu juga ada yang tradisi itu. Jadi di daerah yang berbeda juga ada tradisi yang berbeda. Itu menurut iklimnya di sana gimana dan keadaannya gimana. Kalau di tempat yang ada banyak danau, banyak sungai, banyak air itu perairannya banyak itu mereka mungkin main perahu. Kalau di tempat ini ya di Tiongkok Utara misalnya di Beijing tidak begitu banyak air. Jadi mungkin kami mainnya layang-layang atau yang lain sebagainya. Tetapi kalau di seluruh Tiongkok sekarang ini sudah punya satu makna yang lebih penting lagi yaitu patriotik, mencintai tanah air. Justru karena Bapak Chuan juga. Bapak Chuan dia justru karena cinta tanah airnya. Makanya dia korbankan jiwa sendiri. Dia bunuh diri ke Sungai Miluo. Dan setiap hari ini ya kami orang Tiongkok akan menceritakan kisah ini kepada anak-anak. Biar mereka tahu. Jadi biar mereka tahu harus cinta tanah air. Belum tentu dengan cara yang begitu bunuh diri atau gimana, tetapi harus punya kesadarannya untuk setia kepada tanah air dan mencintai tanah air. Kami juga bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih berguna. Kemudian menjadi dewasa, kami bisa berbuat sesuatu untuk membangun negara. Nah, jadi pada hari ini juga punya makna yang lebih penting. Betul. Nah, jadi pada hari ini kami liburnya 1 hari. Oh, liburan ya. Selamat berlibur kalau begitu ya, Manining ya. Liburnya 1 hari. Kebetulan kami bisa ceritakan tahun ini gimana. Tahun ini kebetulan hari ini adalah hari Kamis kan. Hari Pechun, hari Kamis. Kemudian sebenarnya hari Jumat harus kerja, tetapi kami pinjam 1 hari dari hari Minggu. Maksudnya hari ini, besok sama hari Sabtu kami libur. Sampai hari Minggu kami harus kerja. Jadi kami mulai kerjanya hari Minggu sampai hari Jumat minggu depan. Jadi maksudnya istirahat 3 hari, kerjanya 6 hari. Kalau di sosmednya juga ada yang yang diskusi. Yang cara ini lebih bagus. Jangan pinjamnya hari Minggu. Itu jadi maksudnya hari Jumat masuk kerja. Hari Minggu istirahat. Gimana lebih bagus? Jadi ada diskusi yang sangat panas di sosmed. Sampai sekarang ini masih belum ada hasilnya. Ya, pendengar, itulah sekelumit serba-serbi tradisi dan budaya Tuan Wu atau Pechun. Dan kiranya keragaman budaya bisa menciptakan identitas bagi bangsa dan identitas tersebut bisa membuat suatu bangsa semakin dikenal di mata dunia. Dan selain itu keberagaman budaya juga bermanfaat ya Manining ya untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sehingga budaya ini bisa tumbuh karena masyarakatnya juga saling menghormati budaya, menghargai tiap kebudayaan tanpa merasa budaya yang satu lebih baik dibandingkan dengan budaya atau tradisi yang lain. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita. Saran dan masukan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 99 888 738. Dan akhirnya saya Aksan Prawira dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.